Nah, seperti yang baru aja dipanggil Tuhan, Melita Sidaputar ya. Sidaputar. Betul, Pak Daud. Itu duanya dia. Mana Sorgawi. Yohanes pasal 12. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku,
melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kenapa? Yang pertama, saudaranya dulu yang meninggal namanya Melisa. Menuju puncak apa? Kejayaan. Kejayaan. Nah, menuju apa? Dan Puncak posisi kejayaan. puncak iman dan menuju puncak apa? Kejayaan. Meninggal, dipanggil Meninggal. Tuhan. Panggil Tuhan. Nah, kalau Melita Sidabutar ini meninggal dalam posisi puncak kejayaan, puncak iman. Artinya dia akan jadi legend. Amin. Jadi apa tuh? Jadi legend Pak Daud. Seseorang menjadi legend itu harus posisi dalam puncak kejayaannya. Nah, kalau sudah redup, sudah tidak terkenal, tenggelam, meninggal, nah itu bukan puncak kejayaan, meninggal karena umur. Umur, yes. Betul? Betul Pak Daud. Nah, seperti Melita Putar, itu posisinya dia puncak iman dan puncak apa, Thomas? Kejayaan. Jadi yang sebenarnya yang kita harapkan dalam hidup kita itu dipanggil Tuhan itu dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan. Ya, sebaiknya kita mengakhiri hidup kita dalam puncak iman dan puncak kejayaan. Nah, tetapi banyak orang dipanggil Tuhan meninggal itu dalam posisi puncak iman. Jarang yang ada di puncak kejayaan. Oke. Nah, jadi kalau Melita Sidabutar dipanggil Tuhan, itu jadi puncak kejayaan dan puncak iman. Dua-duanya dia mendapatkan kehormatan. Itu luar biasa. Amin. Nah, kalau saya sih masih hidup, belum tahu. Apakah ada di puncak iman atau puncak kejayaan? Iya Pak Daud. Nah, guru saya, kakek saya, sebelum saya bertobat, dia ngomong gini, dalam hidup ini bukan umur panjang yang menentukan atau umur pendek yang menentukan, tetapi di mana engkau berbuat sampai puncak. Berbuat sampai puncak Pak Daud ya. Nah, kakek saya itu umurnya 100. Umur 93 dia belum sampai puncak kejayaan. Kenapa? Karena impiannya dia yaitu dia mencari seorang pengganti.
Nah, Ya, Pak begitu Daud. saya mendapatkan saya, dia memperoleh namanya puncak semua harapannya dia. Oke. Amin. Dan dia meninggal dengan tenang karena berhasil mewariskan seluruh ilmunya ke saya. Amin. Karena ada penerus. Kan dia bilang gini, kalau orang melihat kamu, dia melihat saya karena aku sudah menciptakan orang terkuat Amin. yang dilahirkan dari siksaan penderitaan yang paling berat sehingga muncul yang terkuat gitu. Yes. Itu kata kakek saya dan Ya. itu betul-betul eh, saya pahami benar. Nah, tapi ingat kalau hamba Tuhan, pendeta, nah posisinya kalau meninggal kebanyakan itu puncak iman. Puncak iman. Caranya puncak ini Pak. Puncak kejayaan Pak. Tapi untuk sampai puncak kejayaan itu susah. Oh. Bukannya ada Pak Daud. Hmm. Kalau puncak kejayaan, puncak iman, pendeta itu yang saya lihat itu adalah pendeta Variaji. Yesaya Pariaji. Nah, betul. Dia saya variaji. Itu pendeta Tiberias, dia dipanggil Tuhan dalam posisi puncak iman dan puncak kejayaan. Yes. Dan itu jarang terjadi. Betul Pak Daud. Smith Willis Wood itu puncak iman dan puncak kejayaan. Yes. Nah, kalau orang dunia ada juga yang namanya puncak kejayaan. Contohnya ada Siapa Pak Daud? Nika Ardela Oh, di ya. dan Poppy Michael Mercury. Jackson. Michael Jackson Pop, Pak Daud. ya kita yang di Indonesia aja lah. Oh. Bobby Mercury. Itu puncak kejayaan aja. Ya. Puncak apa? Kejayaan. Dan mereka menjadi legenda di Indonesia. Ya. Nah, kalau puncak iman, karena kita belum tahu. Karena hidupnya gimana kan gitu. Betul Pak Daud. Tapi mereka menjadi legenda di Indonesia, puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Siap. Nah, kalau Melita Sidabutar itu Puncak iman. Dan Puncak puncak kejayaan. Kejayaan. Dan tidak tergantung umur itu. Tidak tergantung umur. Ya. Jadi kalau Thomas nggak tahu ini puncak kejayaan atau puncak iman atau masih di tengah. Masih hidup Pak Daud. Karena masih hidup. Masih Jadi hidup. itu namanya menyelesaikan sampai garis finish. Sampai selesai, nah itu Melita Sidabutar. Yes. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Ini pemahaman saya. Melita Sidabutar ini dan kembarannya Melisa Sidabutar itu akan memperoleh kehormatan puncak iman dan puncak kejayaan. Amin. Nah, kalau Yakub sama Alek itu puncak iman. Puncak iman. Dan ingat, yang jelas rumahnya sudah jadi. Amin. Dan yang jelas kalau Thomas belum jadi, masih pondasi. Masih pondasi. Nggak apa-apa. Yang penting sudah jadi pondasi. Daripada nggak sama sekali. Daripada nggak ada sama sekali Pak Daud. Iya, jadi penting sekali pemahaman tentang puncak iman dan puncak kejayaan itu. Betul Pak Daud. Gimana pemahaman saya, Thomas? Betul Pak Daud, sangat luar biasa. Buat saya ini baru istilah baru Pak Daud ya. Saya baru dengar tentang puncak iman dan puncak kejayaan. Karena perjalanan hidup seseorang dilihat bukan waktu tengah, tapi akhir. Akhir. Berarti Daud itu puncak iman dan puncak kejayaan Pak Daud ya. Yang mana? Daud Alkitab. Oh iya, itu Daud di Alkitab itu puncak iman, puncak kejayaan. Ya, Mas Abraham juga ya, Abraham. Iya, Abraham puncak iman. Oh, puncak iman ya, tidak puncak kejayaan ya Pak Daud. Masuk puncak kejayaan, legenda toh. Oh, sampai hari ini kan. Nah, kalau Melita Sidabutar nanti sama Melisa Sidabutar itu menjadi legend kembar yang menjadi legendnya kembar. Wow, ya banyak secara yang menggoreskan karya-karya indah. Iya,
Jadi dalam hidup ini bukannya tergantung umur panjang, tapi di mana kamu mengukir sejarah. Yes. Mengukir Ya. apa? Sejarah Pak Daud. Nah, tapi saya lihat mamahnya itu diberi kekuatan Tuhan luar biasa, iman yang kuat. Yes. Karena kembar ya Pak Tapi Daud. jelas itu iman yang apa? Kuat, dan kita Yang kuat doakan dan kita doakan. untuk selalu menguatkan dan kita dukung dalam doa. Siapa Daud? Yes. Jadi karena apa? Itu udah bagian dari rencana Tuhan Amin. dan masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan Pak Daud ya. Karena ingat, untuk jadi orang terkenal sampai meninggal itu gak gampang. jarang terjadi. Betul. Banyak orang itu artis yang top tiba-tiba meninggal, meninggalnya itu bukan pada waktu puncak, tapi sudah tidak laku. Sudah apa, Thomas? Sudah nggak laku Pak Daud. Betul? Betul. Betul. Dan itu banyak. Betul. Dan itu banyak. Betul? Betul Pak Daud. Nah, udah tidak laku, udah tidak terkenal, orang juga tidak mandang siapa dia. Iya, sudah nggak mau lagi Pak Daud ya. Meninggal dalam posisi biasa-biasa aja. Biasa saja. Tidak Yes. dalam posisi puncak. Betul. Jadi kalau saya perhatiin, Melita Sidabutar dan kembarannya Melisa Sidabutar itu dua-duanya puncak semua. Puncak iman dan puncak kejayaan. Dan itu hebat. Hebat. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Belum tentu saya bisa melakukan. Betul Pak Daud. Saya masih hidup, belum meninggal. Jadi belum tahu. Belum tahu. Iya Pak Daud. Hah? Betul Pak Daud. Ya, gimana pendapat saya, Thomas? Betul Pak Daud. Sangat luar biasa dan istilah-istilah yang luar biasa mudah dimengerti Pak Daud. Bagaimana maksudnya, Thomas? Ya, Pak Daud memberikan paparan yang sangat bagus dan elegan yang mudah dimengerti kita semua Pak Daud. Jadi sebisa mungkin tuh kita nih meninggal dipanggil Tuhan tuh dalam posisi puncak semua. Puncak iman dan puncak kejayaan. Coba kalau itu Nika Ardela tidak meninggal waktu masa muda, belum tentu sampai menjadi legend. Betul. Betul? Betul Pak Daud. Nah, tapi karena Nika Ardela itu meninggal dalam posisi muda, dan itu juga kehendak yang maha kuasa, dia menjadi legend. Yes. Menjadi apa? Menjadi legend Pak Daud. Karena segala sesuatu kan seizin Tuhan. Betul Pak Daud. Kayak Poppy Mercury, dia seizin Tuhan juga. Yes. Tapi mereka berdua menjadi legendnya Indonesia. Karena apa? Waktu meninggal itu adalah posisi puncak kejayaan. Puncak kejayaan. Siap. Dan itu jarang orang bisa mendapatkan kehormatan seperti itu. Siap Pak Daud. Contohnya saya punya kawan. Sudah dipanggil Tuhan ya. Dia itu waktu lulus Akabri, dia militer, cita-citanya dia ingin mati sebagai pahlawan dan dalam pertempuran. Iya. Dan dia menjadi seorang pasukan khusus. Oh, dahsyat. Dari Letnan 2, dia dikirim ke Timor Leste, sampai ke Aceh juga, sampai dari Danrem. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, nah, waktu itu adu tembakan model apapun ya tidak mati-mati. Nah, betul? Betul? Betul. Terus? Nah, betul. Sehingga pada itu tidak ada tugas untuk perang. Ya.
sakit sesek meninggal. Ya Pak Daud, terus Pak Daud. Jadi kawan saya ini meninggal bukan posisi perang, gugur sebagai pahlawan, tapi meninggal posisi sebagai apa? Sakit sesek meninggal. Iya. Nafas ya. Iya Pak Daud. Artinya apa? Dia apa yang diharapkan dia mati sebagai prajurit dalam pertempuran tidak terjadi. Karena hidup dan mati di tangan Tuhan dan ada jadwalnya. Betul. Betul? Videonya, YouTube-nya Melita Sidabutar dan kembarannya Melisa Sidabutar. Dari kata-katanya itu saya melihat itu memang puncak semua. Jadi dipanggil dalam posisi puncak semua. Dan itu belum tentu kita mendapat kehormatan seperti itu. Betul Pak Daud. Belum tentu apa Thomas? Belum tentu kita mendapatkan yang sama seperti itu Pak Daud. Kehormatan. Misalnya. Kehormatan, iya Pak Daud. Ya, karena kita berdua masih hidup. Belum tahu puncaknya gimana. Masih hidup. Belum tahu puncaknya, tapi kita harus menjaganya Pak Daud ya. Nah, karena kan kita ini tidak bisa dilihat waktu awal, tapi akhir. Betul. Waktu akhir ya. Nah, kan juga saya lihat dikubur dengan dimakamkan dengan jadi kembar. Makanya kan? Paulus menjaga sampai titik akhir Pak Daud. Iya. Jadi termasuk Melisa dan Melita Sidabutar ini menjadi legendnya Indonesia. Legend. Apa? Di Indonesia. Dan puncak kejayaan dan puncak iman. Puncak kejayaan dan puncak iman Pak Daud ya. Siap Pak Daud. Mana Sorgawi.